Ini ada SMS pribadi ke saya Pak Ustadz yang bertanya tentang apa hukumnya Pak Ustadz. Mbak Yola tolong tanyakan dengan Pak Ustadz. Ya. Apa hukumnya kalau kita di kuburan bawa bunga dan air serta menancapkan bunga kamboja di kepala kuburan? Pendengar Radio BKM dimanapun Anda berada, bahwa berislamnya kita di Indonesia ini memakai 4 hukum, Mbak. 4 hukum itu apa? Ada Al-Quran, ada sunnah, bukan hadis ya, sunnah, ijma, qiyas. Nah, yang seperti ini nggak ada dalilnya. Jadi Rasul dulu nggak bawa bunga, Rasul dulu nggak pakai kamboja, Rasul dulu nggak pakai apa lagi? Air ada. Jadi Rasul pernah menyiramkan air ke kuburan Ibrahim anaknya. Jadi kalau jenengan mau menyiramkan air boleh, karena ada dalilnya. Nah sekarang kalau bunga bagaimana? Nggak ada dalilnya dalam Al-Quran, nggak ada dalam sunnah, nggak ada dalam ijma, tetapi ada di dalam qiyas. Qiyasannya apa? Saat Rasul berjalan dengan para sahabatnya, lalu melewati 2 kuburan, dan berhenti Rasul dan ngomong kepada para sahabat, "Hai sahabat-sahabatku, jika kalian bisa melihat seperti yang saya lihat, maka 2 kuburan ini sedang disiksa." Nah, wala yu'adzabani likabirin, padahal mereka berdua ini tidaklah disiksa kecuali hanya urusan kecil, bukan urusan besar. Nah, ahaduhuma yamsi bin namimah. Yang satu ini tukang kompor, provokatif hidupnya. Kesana ngomporin, kesana ngomporin, kesana ngomporin, meleduk, meleduk, meleduk. Itu namanya namimah namanya. Wa ahaduhuma lam yastatir indal baul. Yang satu ini kata Rasul, dia ini nggak pakai tirai. Lam yastatir itu maknanya tidak pakai tirai saat buang air kecil, Mbak. Kayak Pak sopir itulah yang sembarangan, nggak dicuci kemaluannya. Ibu-ibu mungkin juga ada ya. Lam yastatir indal baul. Jadi kayaknya sepele kan, kalau di dunia kan kayaknya nggak begitu nampak ya, dosa ini bukan dosa syirik, tapi disiksa mereka ini, gitu loh. Kemudian fa'akhadha jaridatan. Kemudian Rasul mengambil 1 pelepah kurma warokoha nisfaini. Dan kemudian satu dahan tadi, pelepah kurma tadi dibelah jadi 2. Yang satu ditancapkan ke kuburan yang satunya, yang satu ditancapkan ke kuburan yang satunya. Kemudian Rasul ngomong, asa la yu'adzabani hatta lam yaibasa. Nah, gitu kalau bahasanya. Semoga kedua kuburan ini tidak disiksa lagi. Sampai kapan? Lam yaibasa. Sampai keduanya ini tidak mengering, masih basah, belum kering. Itu, Mbak. Jadi sebelum kering, maka tidak akan disiksa. Dan ini benar-benar terjadi. Begitu Rasul menancapkan kedua kuburan ini dalam syarahnya, itu betul-betul diangkatlah mereka dari siksa itu. Nah, di sini di Indonesia nggak ada pelepah kurma, yang ada bunga kamboja. Jadi sebenarnya ke kuburan juga nggak harus pakai bunga, boleh pakai daun, boleh pakai apa saja. Tetapi karena memang Indonesia ini mayoritas dan memang mudah mendapatkan bunga, bahkan jadi baunya wangi, harum, untuk mengharumkan tadi, maka mayoritas ulama Asy-Syafi'iyah membolehkan bunga itu kiasan dari pelepah kurma. Itu, Mbak. Masya Allah, kayak gitu nggak tahu juga. Nggak ya, tahu ya. itu. Oke, tapi itu menjadi sebuah dibilang itu menjadi amal ibadah atau menjadi sesuatu hal yang Pak Ustadz itu? Ya ada kesunahan, manfaat, gitu, iya. Ya. Nah, kuburan yang kita tabur bunganya tadi, insya Allah sebelum bunganya kering masih diampuni, nggak disiksa, Mbak. Gitu. Kan dalam kitab Ad-Durrul Mandud tuh sering saya sampaikan tuh, bahwa siksa kubur itu ada 70.000, Mbak.
dipukul, diseret, digergaji, disertika, dibelah, di apalagi, ditusuk, dipukul. Itu jumlahnya 70.000 kalau bagi orang yang jahat. Bagi orang yang nggak jahat di sana itu mudah, enak, Mbak. Baik, kalau mau coba boleh. Jangan dulu, Mbak.